Halo semua, apa kabar dengan kalian? Saya doakan untuk sehat selalu. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, aku mau mereview film berjudul The Platform. Film ini bergenre thriller, menceritakan sistem makan yang aneh di penjara vertikal. Film yang ditulis oleh David De Sola dan Pedro Rivero ini menceritakan tentang keserakahan manusia dan kesenjangan sosial yang ada di dalam penjara. Film ini dikemas dengan adegan keji, kotor, dan vulgar. Kalau kalian penasaran, yuk tanpa basa-basi kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu bantu channel ini agar aku tetap semangat dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk video-video terbaruku ya. Cerita diawali dari sebuah aktivitas para koki yang sedang membuat masakan. Lalu terucaplah sebuah kalimat. Ada 3 jenis orang, yang di atas, yang di bawah, yang jatuh. Lalu pria bernama Goreng terbangun. Ia berada di sebuah sel beton dengan bertuliskan angka 48 di dindingnya. Goreng tidak sendirian. Ia ditemani oleh seorang pria tua bernama Trimagasi. Goreng baru pertama kali berada di tempat seperti itu. Beda dengan Trimagasi yang sudah berbulan-bulan berada di tempat itu. Trimagasi menjelaskan bahwa mereka berada di sebuah fasilitas berbentuk menara vertikal, di mana makanan setiap harinya dikirimkan melalui platform yang berhenti di setiap lantai dengan waktu tertentu. Ia menjelaskan bahwa di sini intinya adalah makan. Terkadang sangat sulit, terkadang sangat mudah, itu tergantung tingkat. Dan menurut Trimagasi, nomor 48 itu cukup bagus. Ia juga menjelaskan bahwa setiap bulan penghuni penjara itu semuanya akan ditempatkan lagi secara acak. Jika beruntung, kita akan mendapatkan posisi paling atas, di mana makanan masih tersedia dan layak. Kemudian lampu merah mati dan lampu hijau menyala. Itu tanda platform makanan tiba di lantai mereka. Trimagasi langsung memakannya dengan lahap, tanpa memperdulikan itu makanan sisa. Lalu ia menawarkan Goreng ikut makan bersamanya. Mungkin baru pertama kali dan merasa jijik, Goreng tidak mau memakannya. Ia hanya mengantongi apel untuk dimakan nanti. Setelah platform itu turun, Goreng merasakan kepanasan dan suhu ruangan terus makin naik. Tentu Trimagasi mengetahui sebabnya. Trimagasi menjelaskan, makanan hanya bisa dimakan saat platform itu masih berada di lantaimu. Itu sebabnya ketika Goreng mengantongi apel itu, seketika suhu akan naik tanpa batas, atau bisa turun, dan beragam jenisnya. Lalu, Goreng langsung membuang apel itu. Scene berganti. Flashback di mana Goreng sedang dijelaskan beberapa persyaratan. Salah satunya ialah Goreng diperbolehkan membawa satu benda apa saja. Goreng memilih untuk membawa buku berjudul Don Quixote dan Trimagasi memilih membawa pisau. Kembali di sel, Goreng berada di sini itu atas kemauannya sendiri. Goreng dengan sukarela menjadi tahanan di Vertical Self Management selama 6 bulan untuk mendapatkan gelar diploma terakreditasi. Beda dengan Trimagasi, ia ditempatkan di sana karena sedang menjalani hukuman selama 1 tahun atas dakwaan pembunuhan. Saat waktu mereka istirahat, ruangan menjadi merah. Goreng yang penasaran karena mendengar suara dari lubang. Seketika ia dikagetkan oleh platform yang sangat cepat melesat naik ke atas, mungkin setelah selesai sampai di dasar lantai. Keesokan harinya,
Terima kasih menjelaskan, ia sudah berada di sana selama 3 bulan dan 3 kali berganti tingkat. Ia pernah berada di tingkat 132. Tentu itu bukan tingkat yang paling dasar, dikarenakan terima kasih melihat masih banyak lagi tingkat di bawahnya. Dan untuk platform yang turun di sana, tidak ada makanan sedikit pun yang tersisa. Lalu Goreng berbicara, jika kita tidak makan dalam sebulan, kita akan mati. Terima kasih menjawab, dalam sebulan kita tidak akan mati kelaparan, tetapi yang bahaya adalah jika kita berada di tingkat rendah selama 2 kali berturut-turut. Di sini Goreng dengan sikap pedulinya, ia meyakinkan penghuni lantai bawah dan atas untuk membagikan makanan sama rata agar semua dapat kebagian. Tetapi Trimigasi malah bersikap tidak sopan dan mengencingi penghuni bawah, lalu berkata mereka bisa mengencingi kita balik jika berada di lantai atas kita. Seolah-olah penghuni tingkat atas bisa berbuat semaunya terhadap penghuni bawah, dan penghuni bawah harus menerima kenyataan dari penghuni atas. Suatu hari, mereka dikagetkan dengan mayat yang jatuh dari atas dan dibaringi seorang wanita bersimbah darah yang turun bersamaan dengan menumpang platform. Wanita itu bernama Miharu. Trimigasi menjelaskan, Miharu turun ke bagian bawah menara setiap bulan untuk mencari anaknya. Sebelum turun, ia membunuh teman satu selnya, dan mungkin mayat yang jatuh tadi adalah teman satu sel dia. Lalu Goreng melihat Miharu diserang oleh 2 orang penghuni di lantai bawah. Ia lalu mempertimbangkan untuk loncat menolongnya, tetapi Miharu berhasil membunuh kedua penyerangnya dan melanjutkan perjalanan menuju ke lantai bawah. Singkat cerita, selama sebulan mereka menjadi akrab, lalu Goreng terbangun dengan seluruh tubuhnya terikat di kasur. Mereka berada di lantai 171, di mana tidak ada makanan yang tersisa di platform. Terima kasih menjelaskan rencananya untuk memotong sedikit demi sedikit daging Goreng agar mereka berdua bisa selamat. Ia berencana memotong daging secukupnya agar Goreng tidak mati kehabisan darah. Aku berasumsi Terima kasih bisa bertahan di lantai 132 itu karena ia memakan teman satu selnya. Sampai di hari ke-8, Tramagasi mulai memotong daging Goreng. Di saat ia hendak memotong, tiba-tiba diserang oleh Miharu saat ia turun dengan menggunakan platform. Miharu langsung membebaskan Goreng, lalu Goreng langsung membunuh Trimagasi. Miharu memotong daging Tramagasi dan memakannya. Ia juga memberikannya kepada Goreng. Lalu setelah itu, ia melanjutkan perjalanan untuk turun mencari anaknya. Singkat cerita, bulan berikutnya Goreng terbangun di lantai 33 dengan seorang wanita, teman satu sel barunya. Wanita itu bernama Imoguiri dengan membawa anjing. Goreng mengenal Imoguiri sebagai salah satu petugas resmi administrasi yang mewawancarainya sebelum dirinya dikirim ke penjara. Di sini Imoguiri memberitahu Goreng bahwa penjara ini terdiri dari 200 lantai. Lalu Goreng berkata, makanan tidak akan cukup untuk 200 lantai. Imoguiri mengelak, itu akan cukup jika mereka memakan sesuai porsi. Dia berkata bahwa dirinya tidak menyadari kondisi yang mengerikan saat ini dan secara sukarela mencoba untuk memperbaiki hal tersebut saat dirinya didiagnosa terkena kanker. Di saat platform turun, Imoguiri mencoba untuk menjatah makanan untuk para tahanan dan mendorong agar tahanan di lantai bawah mengikutinya, tetapi mereka tidak peduli. Berhari-hari berlalu, mereka masih tidak peduli sampai di mana Goreng kesal dan mengancam untuk buang air besar di makanan jika mereka tidak mendengarkan Imoguiri. Vamos a ver, hijos de puta.
Vais a comer mierda todos los días. Y ahora esto mismo se lo comunicáis al... Lalu Goreng kembali bertemu dengan Miharu saat dirinya turun ke bawah, tetapi kondisi Miharu cedera parah, diduga karena ia berkelahi dengan penghuni lantai atas. Goreng dan Imoguiri menyelamatkannya dan mengobati luka-lukanya. Goreng menjelaskan kepada Imoguiri bahwa Miharu sedang mencari anaknya. Tetapi Imoguiri berkata bahwa tidak ada penghuni penjara yang berusia di bawah 16 tahun dan berkata juga bahwa Miharu masuk sendirian ke dalam penjara. Di saat beristirahat, Goreng terbangun dan melihat Miharu dan Imoguiri saling berkelahi karena Miharu telah memakan anjing milik Imoguiri. Satu bulan kemudian, Goreng bangun dan berada di lantai 202. Ia menemukan Imoguiri telah gantung diri. Goreng berhalusinasi tentang Imoguiri dan Tamagotchi. Mereka mendorong Goreng untuk memakan daging Imoguiri. Hari-hari terus berlalu dan Goreng masih bertahan untuk tidak memakan apapun. Sampai di mana ia berhalusinasi lagi tentang Tamagotchi, lalu memakan daging Imoguiri. Goreng kemudian terbangun kembali di bulan berikutnya di lantai 6. Rekan satu selnya bernama Baharat. Baharat berusaha untuk naik ke atas menggunakan tali yang dibawanya saat memasuki penjara. Pasangan yang menghuni satu lantai di atas membantunya, tetapi ia ditipu dan berakhir saat mereka membuang hajat di muka Baharat yang membuatnya kembali ke lantai asal. Singkat cerita, Goreng mengajak Baharat untuk turun dan membagikan makanan dengan rata agar makanan sampai di lantai yang paling bawah. Mereka mengira-ngira terdapat 250 lantai. Tujuan mereka adalah untuk merusak mekanisme tahan. Lalu mereka pun turun dan membagi porsi makanan kepada tahanan dan menyerang mereka yang menolak bekerja sama. Singkat cerita, mereka bertemu Miharu yang sedang berkelahi dengan dua penghuni. Lalu mereka berusaha untuk menolongnya, tetapi Miharu tidak terselamatkan. Ia tewas. Lalu Goreng dan Baharat terus lanjut turun dan melewati lantai 250 dan mencapai lantai 333 di mana platform berhenti. Goreng pun turun dari platform, diikuti oleh Baharat yang ragu-ragu, lalu platform itu tiba-tiba turun lagi dan meninggalkan mereka. Goreng menyadari terdapat seorang anak kecil yang bersembunyi di bawah kasur dan berasumsi bahwa anak tersebut merupakan anak Miharu. Mereka menyadari bahwa anak kecil tersebut adalah anak perempuan. Walaupun Baharat menolak, mereka tetap memberikan panna konta kepada anak tersebut yang sebenarnya mereka simpan sebagai pesan untuk admin penjara di lantai teratas. Goreng pingsan dan bermimpi. Baharat berkata bahwa anak perempuan tersebut adalah pesan. Lalu Goreng terbangun dan kemudian ia menemukan Baharat tewas karena luka-lukanya. Lalu Goreng mengajak anak perempuan tersebut untuk naik ke platform dan mereka turun ke dasar menara. Di mana Goreng melihat Tamagotchi yang berkata kepadanya bahwa pesan tidak membutuhkan pengantar. Goreng turun dari platform dan menjauh bersama Tamagotchi. Mereka berdua kemudian mengamati platform naik ke atas. Cerita pun selesai.
Film ini berkisah mengenai menara berukuran besar bernama Vertical Shelf Management, di mana penghuni secara berkala bertukar secara acak antara lantai, diberi makan melalui platform yang awalnya berisi makanan, yang secara bertahap turun ke setiap lantai. Sistem ini diberlakukan agar tercipta konflik, di mana tahanan di lantai atas bisa mengkonsumsi makanan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan sedikit makanan untuk tahanan di lantai selanjutnya. Yang kita ketahui, tokoh utama bernama Goreng secara sukarela berada di sana hanya untuk mendapatkan gelar diploma, dan seiring berjalannya waktu, ia mengetahui ada kekacauan di sana. Setelah Goreng bertemu Imogiri yang secara sukarela turun tangan untuk memperbaiki sistem. Goreng secara solidaritas spontan ingin menghancurkan sistem yang sudah berjalan dengan menyisakan makanan untuk sampai di lantai paling dasar. Dan akhirnya ia menemukan seorang gadis kecil. Lalu ia menganggap gadis itu pesan dan mengirimnya untuk admin penjaga di lantai paling atas. Nah, itu aja penjelasan sedikit. Sebenarnya banyak makna dari film ini, tetapi Mimin gak bisa jelasin satu-satu dikarenakan takut memakan durasi yang panjang. Cukup sekian, sampai jumpa di videoku selanjutnya ya.